Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang, jadi bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak ya. Bisa resonate bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari saya, ambil saja sisi bermanfaatnya dan tetap apapun yang terjadi, kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk di tema video kali ini adalah yang diam-diam jadi bucin ke kamu. Nah, jadi aku clarify lagi, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam ternyata dia bucin sama kamu, oke? Langsung saja kita lihat. Buat kalian semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot secara pribadi atau berbayar, buat kalian yang mau konsultasi atau coaching, kalian bisa hubungi saja kontak WA yang ada di pojok kiri bawah video ini. Oke? Langsung saja kita lihat. Siapakah dia yang diam-diam jadi bucin ke kamu? Siapakah dia yang diam-diam jadi bucin ke kamu? Di sini ada Taurus ya, Taurus, Capricorn, Virgo. Kemudian di sini ada Libra, Gemini dan Aquarius. And then di sini juga ada Taurus, Capricorn, Virgo. Kemudian di sini ada Libra, Leo. And then kita lihat lagi ya. Kemudian ada Taurus, Capricorn, Virgo. Kemudian di sini ada Gemini, ada Libra, Gemini dan Aquarius ya. Oke, kita lihat yang diam-diam jadi bucin sama kamu. Siapakah dia? Jika dilihat ya dari energi kartunya, beberapa di antara mereka memang dia langsung suka pada saat awal pertama kali dia kenalan sama kamu. Karena beberapa di antara mereka menganggap bahwa kamu adalah seseorang yang memang masuk dalam kriterianya dia gitu. Jadi orang ini beberapa ada yang tetap terus gitu ya ngejar kamu, kejar-kejar kamu sampai ngedapetin hati perasaan kamu. Karena memang yang saya rasakan ya sejak pertama kali dia memang udah bucin ke kamu gitu ya. Di sini beberapa ada yang bisa dibilang dia jadi teman curhat kamu ya. Jadi kamu sering banget cerita sama dia tentang kesedihan kamu, keluh kesah kamu. Walaupun kamu secara personal belum ketemu sama dia atau belum menemui dia secara langsung, tapi tanpa kamu sadari kamu nyaman sama dia gitu ya. Dari rasa nyaman sehingga muncullah gitu ya perasaan yang seolah-olah kamu ingin cerita gitu ya, karena kamu merasa bahwa dia adalah sosok seseorang yang cocok dijadikan untuk jadi tempat bertukar keluh kesah atau tempat curhat gitu ya. Di sini yang saya lihat ya, beberapa memang ada yang orangnya itu memiliki sisi spiritual yang cukup kuat gitu. Jadi selain dia dengerin nasihat kamu, dia juga sering ya memberikan nasihat positif gitu ya tentang diri kamu gitu ya, tentang kayak seolah kamu walaupun sedang berada di posisi sulit jangan pernah jauh dari Tuhan ya gitu ya, karena ya bagaimanapun juga hidup ini milik Tuhan gitu ya. Jadi ketika kamu sedang sedih, cobalah untuk kamu berusaha berdoa, lebih mendekatkan diri dan berserah diri terhadap Sang Pencipta, karena orang ini tuh selain dia bisa memberikan kamu nasihat yang positif, dia juga selalu gitu ya memberikan nasihat tentang sisi spiritual terhadap diri kamu. Jadi setelah dia datang di dalam hidup kamu itu kayak jadi lebih tentram, damai, lebih ayem gitu ya, karena ada dia yang selalu dengerin keluh kesah kamu gitu ya. Memang sih beberapa ada yang usianya dia jauh lebih muda daripada kamu, dan kamu ngira bahwa kayaknya nggak mungkin aku bisa jalani hubungan sama dia karena adanya perbedaan usia yang cukup jauh gitu ya. Mungkin ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, tapi perbedaannya cukup jauh.
Tapi orang ini mampu mematahkan rasa ketidakpercayaan kamu gitu ya. Karena yang saya lihat walaupun ada perbedaan usia, orang ini tetap saja bisa ngimbangin perasaan kamu. Jadi sebesar apapun perbedaan usia kalian, ya dia tetap bisa ngimbangin kamu. Misal dia lebih muda, ya berarti dia bisa ngimbangin kamu yang lebih dewasa. Kalau misalkan dia lebih dewasa, ya berarti dia bisa ngimbangin kamu lebih mudah gitu ya. Jadi bawaannya itu kayak santai, nggak kayak kaku gitu dengan perbedaan usia tersebut. Karena ya dia benar-benar bucin ke kamu, sayang ke kamu, cinta dari lubuk hati dia yang paling dalam. Beberapa memang ada yang niatannya itu kayak bisa dibilang tuh di awal tuh nggak ada niatan buat dalam artian cari jodoh, cari pacar gitu ya. Ya mungkin iseng-iseng, tapi dari iseng-iseng tersebut orang ini merasa nyaman sama kamu juga gitu ya. Selain nyaman juga orang ini jatuh cinta gitu ya. Selain jatuh cinta, ya ternyata diam-diam dia jadi bucin ke kamu gitu. Jadi walaupun kalian gak ada ikatan, tapi orang ini sering ya ngambek gara-gara dia cemburu kalau misalkan kamu cerita mantan kamu, masa lalu kamu, atau yang lain gitu ya. Karena ya dia bucin ke kamu gitu, tapi orangnya kayak masih belum mengakui gitu loh. Cuman aku yakin sih bahwa orang ini tuh saat ini fokus dia hanya ke kamu gitu. Jadi dikit-dikit dia sering ngabarin kamu, dikit-dikit dia sering stalking sosmednya kamu untuk cari tahu gitu ya. Cari tahu yang sesungguhnya gitu ya. Tentang apa yang kamu lakukan gitu. Karena sehari saja dia tanpa kamu, dia kayak rasanya tuh gak tenang gitu loh. Kepikiran kamu terus karena kamu yang mampu meluluhkan hati dan perasaan aku gitu. Bahkan di sini yang saya lihat beberapa itu udah ada yang menganggap bahwa kamu adalah seseorang gitu ya, calon jodohnya dia yang memang dikirimkan Tuhan hasil dari kesabaran dia selama ini. Jadi bisa dibilang dia gak cuma bucin aja, tapi dia juga kayak merasa bersyukur gitu loh. Karena Tuhan sudah menghadirkan seseorang yang kayak kamu gitu. Karena bisa dibilang kamu orangnya dewasa, kamu orangnya sabar gitu ya. Walaupun terkadang kamu ngambek, tapi kamu orangnya gak bisaan gitu ya. Dan kamu juga orangnya itu suka memperhatikan dia, peduli sama dia. Itu yang membuat dia jadi berkesan dan menganggap bahwa kamu adalah seseorang yang memang dikirimkan Tuhan untuk bisa bersamanya, gitu ya. Dan di sini sebenarnya nggak cuma kamu aja yang dulu memiliki trauma di masa lalu, tapi beberapa juga ada yang dulu pernah trauma ya di dalam kehidupan cinta dia yang sebelumnya. Dan beberapa itu ada yang bisa dibilang kayak berharap bahwa kamu adalah seseorang yang berbeda dari masa lalunya gitu. Karena memang ya yang membuat dia merasa takut sama kamu karena kamu itu berbeda gitu ya daripada seseorang masa lalunya dulu. Itu yang membuat dia semakin bersemangat gitu ya, semakin happy ketika dia bisa jalani hubungan sama kamu gitu. Di sini juga dia orangnya tuh terima apa adanya tentang diri kamu ya. Jadi dia gak peduli entah status kamu janda, duda, atau mungkin status kamu yang bisa dibilang udah gak single lagi dan lain sebagainya. Yang dia rasakan tuh hanyalah rasa kenyamanan dan cara dia bagaimana mencintai kamu dengan layak. Itu yang dia terapkan. Karena bisa dibilang ya orang ini dulu memang gak bahagia gitu ya di dalam kehidupan cinta sebelumnya. Banyak tekanan gitu ya, banyak sedihnya. Setelah dia dipertemukan seseorang yang seperti kamu, dia jadi kayak merasa percaya bahwa ternyata seseorang yang baik, seseorang yang tulus itu masih ada. Buktinya aku dipertemukan sama kamu gitu ya. Dan di sini aku melihat juga di sini ada sih beberapa itu yang bisa dibilang kayak dia nggak cuma jadi korban kebucinan kamu, tapi dia benar-benar kayak merasa bahwa kamu adalah seseorang yang harus aku jaga, aku sayangi gitu. Karena aku nggak mau kehilangan kamu gitu. Karena saat ini satu-satunya seseorang yang aku miliki cuma kamu. Walaupun terkadang kamu sering sih dibikin penasaran, dibikin cemburu juga sama dia gitu. Tapi secara garis besar, ya orang ini sudah yakin bahwa kamu adalah seseorang yang tepat untuk dia, gitu ya. Di sini
memang sih ada juga ya di antara kamu yang merasa sebenarnya itu kayak ini akibat dari rasa trauma kamu di masa lalu. Jadi beberapa di antara kamu saat ini walaupun happy, bahagia kedatangan dia di dalam kehidupan cinta kamu, tapi sebenarnya tuh kayak masih ada sedikit tekanan gitu ya. Masih ada sedikit tekanan takut apabila kisah lama terulang lagi di dalam kehidupan percintaan kamu gitu. Karena bisa dibilang kamu itu orangnya pemikir, kamu itu orangnya ketika mencintai nggak setengah-setengah gitu ya. Jadi kamu terkadang ketika disakiti itu jatuhnya juga sakit banget. Nah, kamu itu yang sebenarnya kayak merasa khawatir kisah lama terulang kembali gitu ya. Tapi yang saya rasakan sih ya kedua orang ini adalah seseorang yang sangat berbeda, di mana yang saat ini mencari ketulusan, sedangkan yang dulu orangnya mencari kepalsuan, yaitu manipulatif ya. Dia dulunya sering bohongin kamu gitu. Dan orang ini sebenarnya paham bahwa kamu saat ini tuh kayak sedang kayak merasa ada yang ragu gitu ya. Ada yang membuat kamu merasa ragu. Tapi ya orang ini tetap gitu ya, bagaimana cara dia untuk lebih bisa meyakinkan kamu gitu, karena dia nggak mau kehilangan kamu gitu Kak. Terus juga di sini sih yang saya lihat beberapa memang ada yang dia tuh suka orangnya, aku nggak suka berkorban dan aku juga nggak suka mengorbankan gitu. Jadi ketika kita sudah menjalani komitmen, kita sudah menjalani hubungan, maka ya kita harus sama-sama berjuang, sama-sama berkorban untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan gitu. Karena orang ini sebenarnya nggak suka terlalu banyak kuluk-kuluk, nggak terlalu suka banyak janji, karena dia memahami bagaimana cara menjalin hubungan yang pasti, yaitu ya udah jalani aja. Apa yang bisa diperbaiki kita perbaiki, mana yang bisa kita hapus gitu ya, ya maka kita hapus aja sisi buruk kita gitu. Karena bisa dibilang ya dia orangnya pasti sih gitu. Di sini aku juga melihat beberapa juga dia orangnya lebih suka apa ya, dalam artian tuh kayak gak suka membawa masalah yang terlalu berlarut-larut berkepanjangan gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kita selesaikan hari ini, maka ya udah gitu. Kita clearkan, kita selesaikan hari ini. Ngapain harus kita tunda berhari-hari gitu ya. Lama-lama justru malah akan memancing emosi-emosi baru yang tidak diinginkan. Karena memang yang saya rasakan dia orangnya tipikal orang yang bertanggung jawab. Jadi lebih suka menghadapi masalah daripada lari dari kenyataan. Sangat berbeda ya dari masa lalu kamu. Terus juga beberapa memang ada yang bisa dibilang tuh dia merasa bisa dipertemukan sama kamu itu suatu anugerah banget loh gitu. Karena memang beberapa itu ada yang bisa dibilang dia sebenarnya tuh kayak ingin memutuskan untuk nggak pengen cepet-cepet nikah gitu ya. Dan bagi mereka yang udah pernah nikah itu kayak nggak ada kepikiran buat nikah lagi gitu loh. Karena ya beberapa ada yang merasa bahwa kehidupan cintanya dulu itu begitu sangat menyakitkan. Jadi itu yang membuat dia sangat merasa trauma untuk membuka hati bersama orang baru. Tetapi chemistry-nya berbeda setelah kamu dipertemukan sama dia gitu ya. Dia jadi bisa percaya bahwa ternyata orang baik, orang yang tulus mau menerima dia dengan apa adanya itu ada gitu ya. Dan di sini yang membuat dia jadi kayak merasa mensyukuri gitu ya, bahwa hadirnya kamu adalah berkah di dalam hidupnya dia gitu. Di sini memang orang ini tuh tipikal seseorang yang pencemburu ya gitu. Walaupun dia sedikit cuek gitu ya. Ada yang sedikit cuek, ada yang kayak seolah-olah kayak nggak ada cemburu-cemburunya sama sekali. Tapi sebenarnya di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, orang itu memiliki rasa kecemburuan yang sangat tinggi, terutama di saat kamu misalkan didekati sama lawan jenis kamu, atau mungkin kamu cerita orang lain gitu ya di hadapan dia. Pasti orang ini bakal cemburu ngambek dengan sendirinya gitu. Beberapa di antara mereka, baik cowok maupun cewek sama, mereka itu sebenarnya lebih suka diperhatikan gitu ya. Jadi orang ini tuh kayak lebih ngerasa suka sih diperhatikan. Ya mungkin dia perhatian sama kamu iya. Tapi sebenarnya dia lebih ngerasa suka, nyaman banget ketika kamu perhatian banget sama dia gitu. Karena bagi dia gitu ya, ketika aku diperhatikan berarti aku diprioritaskan dong sama kamu gitu loh. Jadi itu yang membuat dia kayak merasa seneng banget gitu ya sama kamu. Karena kamu orangnya perhatian banget sama dia gitu.
Dan di sini Kak, kita lihat ya. Di sini memang ada sih beberapa di antara kamu itu yang seolah itu kayak nggak bisa damai sama dia gitu. Walaupun kamu paham bahwa dia cinta sama kamu dan kamu juga cinta sama dia, tapi terkadang orang ini tuh suka cari gara-gara, mancing gara-gara gitu ya. Jadi terkadang tuh kamu sering crash gitu ya, berantem sama dia, tapi baliknya juga cepat gitu. Karena sebenarnya apa ya, bisa dibilang tuh cara dia mencintai kamu itu yang berbeda gitu ya. Mungkin ini adalah cara dia mencintai kamu dengan memancing emosi kamu sih gitu ya, biar hubungannya itu nggak lempeng-lempeng aja gitu ya, biar ada warnanya gitu ya, biar lebih bisa tahu sama-sama saling memahami satu sama lain. Karena kamu tuh sebenarnya orangnya nggak bisa terlalu apa ya, dalam artian tuh kayak nggak bisa terlalu dikasih gara-gara gitu. Kamu akan emosinya memuncak. Tapi kalau orang ini tuh yang saya lihat, dia suka banget gitu ya cari pembahasan yang berindikasi untuk memancing emosional kamu. Karena ya menurut aku cara dia mencintai kamu ini yang berbeda gitu ya. Tapi tetap ujung-ujungnya tuh kayak kamu juga nggak bisa marah sama dia. Karena orang ini tuh sudah tahu bagaimana cara memperlakukan kamu yang tepat gitu. Jadi semarah apapun kamu ke dia, ya kamu tetap nggak bakal bisa marah sama si doi gitu Kak. Di sini juga beberapa hal yang dia sukai dari kamu. Ya kamu orangnya, kalau kamu cewek, kamu orangnya keibuan banget gitu. Kalau misalnya kamu seorang cowok, ya kamu orangnya ada sisi kebapaan banget. Itu yang membuat aku nyaman berada di posisi aku yang saat ini. Selain itu juga kamu orangnya walaupun kayak rada sering ngambekan, rada sering marah gitu ya, tapi sebenarnya kamu itu orangnya sabar gitu ya. Kalau nggak sabar ya mana mungkin kamu bener-bener bisa mempertahankan hubungan ini atau mempertahankan kedekatan ini. Mungkin aku udah kamu blokir gitu ya. Di sini sih memang bisa dibilang tuh ada beberapa yang dia berambisi pengen cepet-cepet nikah sama kamu, walaupun pada dasarnya kalian belum pernah ketemu. Tapi ada juga beberapa yang dia lebih memilih menjalani ikatan cinta yang santai, sedangkan di satu sisi kamu pengen cepet-cepet dinikahi dia atau menikahi dia gitu ya. Tapi aku sih merasa bagi kamu yang merasa pengen cepet-cepet dinikahi sama dia gitu ya, ya kamu jangan terlalu berekspektasi atau berambisi, terobsesi terlalu cepet-cepet menikah sama dia gitu. Ketika dia sedang mengulur waktu, itu tandanya ada sesuatu hal yang mungkin dia masih belum merasa cukup siap. Dan bagi yang merasa dia cepet-cepet pengen nikahin kamu juga jangan langsung gercap gitu ya, terima tawaran dari dia. Sebelum kamu benar-benar melihat diri kamu sendiri apakah kamu udah siap apa belum gitu. Karena jangan sampai ada penyesalan di belakang. Jadi benar-benar harus kamu pikirkan secara matang mengenai kesiapan diri mental kamu ya. Di sini sih ada juga di antara kamu yang beberapa saat ini sedang dibuat bingung sama si doi. Entah bingung sama tiba-tiba yang dia cuek atau tiba-tiba dia ghosting, tiba-tiba dia ngilang gitu ya. Tentu di sini memancing tanda tanya besar di dalam diri kamu. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan atau apa yang kamu lakukan di balik aku saat ini? Sebenarnya nggak ada masalah sih Kak, karena memang beberapa ada yang terlalu sibuk sama keluarga dia, beberapa di antara mereka juga ada yang udah mulai aktif bekerja gitu. Jadi pekerjaan yang kemarin cutinya kepending lama, jadi saat ini tuh udah numpuk gitu ya. Jadi kayak dia memang sengaja nggak ngasih tahu kakak dulu atau nggak ngabari kakak dulu gitu ya. Karena memang ya dia masih bisa dibilang tuh masih belum sempat untuk mengabari. Tapi setelah segala sesuatunya udah kelar ya, tanpa kakak minta, kakak akan dihubungi sendiri sama si doi gitu. Terus di sini ada juga sih beberapa di antara kakak-kakak semua yang bisa dibilang tuh kayak kakak dibingungkan sama beberapa option pilihan gitu loh. Dalam artian tuh di satu sisi kakak merasa nyaman deket sama dia,
Tapi di satu sisi ada juga beberapa yang berusaha ngedeketin kakak dan dia juga bisa bikin kakak merasa nyaman gitu ya. Cuman di sini sih kak, dari saran dari akunya gitu ya, lebih baik tuh kayak sesuaikan aja kak sama keinginan hatinya kakak gitu loh. Jadi sesuaikan aja. Mana yang benar-benar bisa bikin kakak merasa nyaman, ya maka pilihlah orang tersebut gitu. Dan mana yang membuat kakak sekiranya kurang nyaman sama dia gitu, ya maka jangan juga terlalu dikasih harapan gitu, karena harapan juga sakit gitu ya. Lebih baik kakak akui saja gitu ya, kalau misalkan, tapi secara halus, secara perlahan gitu ya, bilang aja kalau misalkan aku ini kak belum merasa siap kalau misalkan untuk cepet-cepet bisa serius sama kamu gitu, karena ya basically aku masih pengen serius sama entah karirnya kakak mungkin ya, atau mungkin sama prioritasnya kamu gitu kak. Karena di sini jangan sampai ada pihak yang merasa tersakiti. Karena apa? Bagaimanapun juga di dalam dunia ini tuh pasti ada yang namanya karma. Jadi jangan sampai bermain-main sama harapan palsu, dan juga jangan sampai gitu ya membohongi perasaan diri kakak sendiri gitu. Karena ya nanti yang ditakutkan apabila kakak terlalu menjanjikan sebuah kepalsuan ke dia, nanti yang ditakutkan tuh ada karma di kemudian hari gitu kak. Terus kita lihat lagi ya. Masih semangat kan? Masih dong. Untuk dengerin readingan dari aku ya. Kita lihat keasikan-keasikan apa lagi nih. Di sini memang ada juga ya beberapa yang bisa dibilang tuh gengsi orang ini besar gitu ya, gengsi dia tinggi, cueknya dia dapet, dinginnya dia dapet, tapi aslinya dia bucin ke kamu. Tapi orang ini nggak mau mengakui rasa kebucinan dia kepada kamu karena ada rasa kesombongan, ada rasa kegengsian. Jadi bisa dibilang tuh saat ini kamu dekat sama dia, beberapa ada yang kayak menjalani sebuah teka-teki cinta gitu ya. Sabar aja. Terus di sini juga beberapa ada yang bisa dibilang ada yang cemburu buta sekarang gitu ya sama kamu. Ada yang cemburu buta, dia merasa tersakiti. Dia merasa tersakiti banget. Tapi ya karena dia gengsi, ya aku nggak mau mengakui gitu ya. Kalau misalkan aku bucin, kalau misalkan aku cemburu sama kamu gitu. Panasnya membara-bara dan ini tuh sangat berimpact. Dia jadi kayak lebih mood dia jadi nggak stabil gitu ya. Kemudian dia juga orangnya jadi lebih banyak bengongnya, lebih banyak ngelamunnya, lebih banyak cueknya ke kakak karena beberapa ada yang cemburu buta. Nggak tahu cemburunya masalah apa. Mungkin tanpa kakak sadari ya, itu bikin batin dia jadi cemburu gitu. Dan di sini sih aku ngerasa bahwa beberapa itu ada yang bisa dibilang ada yang sedang diuji kedekatannya, ada yang sedang berat menjalani hubungannya gitu ya. Karena ya mungkin tuh bisa dibilang masalah satu selesai, tapi ada aja masalah yang bikin nggak kelar-kelar gitu. Cuman ya mungkin ini bagi kakak juga beban, bagi dia juga beban. Tapi si doi ini merasa bahwa apa yang kesulitan yang sedang dia jalani saat ini merupakan apa ya, sesuatu hal untuk proses menggapai kebahagiaan gitu. Karena namanya hubungan tanpa masalah itu nggak seru dong gitu. Karena memang beberapa di antara mereka ya dia sebelum memutuskan untuk hidup bersama kamu ya berarti dia sudah siap menanggung segala bentuk konsekuensi atau resiko yang nanti suatu saat akan dia hadapi. Karena beberapa ada yang pikirannya itu udah mateng banget ke kamu. Selain bucin, dia juga udah merasa mateng, udah ngerasa fix bahwa aku ini gitu ya ingin hidup sama kamu gitu. Jadi apapun halangan rintangannya, ya aku percaya diri bahwa kita berdua bisa menghadapi. Gitu sih kak. Terus di sini ada juga yang
kakak dibikin galau sama dia, dia juga ada juga yang dia dibikin galau sama kakak gitu. Mungkin beberapa ada yang ngerasa kakak dibikin galau sama dia karena dia nggak ada kabar, karena dia cuek, karena dia banyak alasan gitu ya. Dan di satu sisi ada juga beberapa di antara mereka yang dibikin galau sama kakak itu karena ya kamu kenapa cemburu terus sama aku, nuduh aku yang enggak, padahal aku di sini kerja bisa jaga hati buat kamu gitu ya, tapi kamu selalu cemburu sama aku, nuduh aku yang enggak, sakit tahu. Sakit banget aku gitu ya, padahal ya aku di sini udah niat banget gitu ya, jaga hati buat kamu, dan aku juga fokus kerja, nggak fokus ke yang lain. Jadi aku merasa galau ketika kamu cemburu sama aku yang enggak gitu ya. Padahal aku udah nganggep kamu itu bagian dari hidup aku loh gitu. Jadi kamu jangan kecewakan aku ya gitu, karena itu sakit banget bagi diri aku gitu. Dan di sini sih aku ngerasa bahwa banyak hal yang pengen dia capai bersama kakak gitu ya, terutama ya mewujudkan apa yang menjadi impian bersama gitu. Jadi beberapa pengen gitu ya mewujudkan impian dia hidup bersama kamu gitu ya, dengan cara dia sendiri. Karena orang ini tuh kayak memiliki cara dia sendiri, bagaimana cara dia bisa menaklukkan hatinya kakak, dan dia juga memiliki cara tersendiri bagaimana dia bisa memperlakukan kakak secara tepat. Karena bisa dibilang kakak itu bukan orang yang sembarangan ya. Ketika kakak diperlakukan dengan cara yang salah, maka akan ada ketidaknyamanan. Tetapi apabila kakak diperlakukan dengan tepat gitu ya, maka ya hubungannya bakal bisa bertahan panjang gitu. Terus ada juga sih beberapa yang memang orang ini tuh misterius banget, tapi makin misteriusnya dia gitu ya, makin bikin kamu ngerasa penasaran sama si doi gitu loh. Udah tahu memang orang ini tuh kayak seolah tuh misterius banget. Kayak kakak itu pengen tahu gitu ya, sebenarnya cinta kamu ke aku ini kayak apa, kemudian apakah kamu saat itu benar-benar single atau punya pasangan gitu ya, apakah status kamu saat ini single, duda atau janda gitu ya, atau mungkin ya kamu benar-benar apa ya, bisa dibilang tuh kamu orangnya benar-benar apa yang kamu katakan ke aku benar sejujurnya gitu ya, bahwa kamu single gitu ya, bahwa kamu masih belum pernah punya pasangan gitu. Cuman ya tetap ya, bagaimanapun juga walaupun kayak kamu masih penasaran dan ada sedikit keraguan, tapi kamu merasa tertantang ingin tahu dia lebih detail gitu. Karena memang ada beberapa yang dia itu orangnya berbeda daripada yang lain gitu ya. Bisa dibilang dia orangnya cuek, tapi di satu sisi kadang orangnya bisa romantis gitu. Di satu sisi apa ya, terkadang orang ini tuh suka bikin kamu khawatir, tapi di satu sisi terkadang orang ini menyenangkan. Kemudian juga dia orangnya nggak pernah gitu ya banyak omong, banyak laga, banyak ulak-uluk kata-kata gitu ya. Tapi seolah-olah walaupun dia nggak terlalu banyak kata, tapi kamu merasa yakin bahwa ya orang ini bakal bisa seriusin kamu ke depannya. Itu yang membuat seolah menjadi bahan pertimbangannya kakak untuk ke depannya bisa jalani hubungan bersama dia gitu. Dan di sini aku melihat ya, memang beberapa ada yang bisa dibilang tuh antara aku dan kamu ini udah kayak mirroring banget gitu loh. Udah banyak kesamaannya daripada ketidaksamaannya. Ya memang sih ada sedikit perbedaan, tapi kayak aku ngerasa bahwa kamu itu kayaknya versinya aku yang berbeda deh gitu loh. Karena ya dikit banyak karakter aku, sifat aku, apa yang kita suka itu sama gitu loh. Itu yang membuat dia merasa salut banget gitu loh. Karena nggak mudah loh mencari pasangan yang benar-benar semiroring sama kita gitu loh. Dan cinta dia tuh makin lama makin tumbuh gitu ya. Kemudian juga orang ini nggak pengen lepas ikatan cintanya bersama kamu, pengennya sama kamu terus gitu ya, pengennya sama kamu aja. Karena ya saat ini tuh aku ngerasa bahagia ketika
aku bersama kamu gitu. Terus di sini ada juga sih kamu yang merasa bahagia banget gitu ya Kak. Kamu merasa bahagia banget karena ya bisa dibilang orang ini setipe sama aku gitu. Dan dia pun juga sama. Dia ngerasa bahwa kamu itu sebenarnya tipe aku banget loh gitu. Jadi makanya aku nggak mau lepas ikatan cinta aku dari kamu. Karena aku nggak siap gitu ya. Karena sulit banget cari seseorang yang kayak kamu gitu. Bahkan beberapa aja ada yang sudah kayak seolah tuh menyerahkan semua isi hati perasaan dia kepada kakak gitu ya. Dan dia berharap bahwa kakak juga bisa memberikan perasaan yang sama gitu. Karena ya aku udah terlanjur takluk sama kamu, aku udah terlanjur bucin mencintai kamu. Jadi kayak gitu. Di sini sih dia memang orangnya suka ngebantu ya Kak gitu ya. Baik moral ataupun materi, dia orangnya suka ngebantu. Selagi dia memiliki kekuatan untuk membantu, dia orangnya bakal bantu sih, gitu loh. Sama siapapun sih, nggak cuma sama pasangan aja, gitu. Cuman yang lebih dia prioritaskan ya orang yang dia sukai, gitu. Karena dia orangnya juga nggak munafik. Terus di sini sih dia pengennya itu kayak lebih apa ya? Saat ini tuh keinginan dia, harapan dia pengen deketin kamu karena dia pengen tahu karakter kamu yang aslinya seperti apa. Agar dia tahu bagaimana cara memperlakukan kamu. Gak cuma itu aja, tapi beberapa juga pengen banget gitu ya. Deket sama keluarga kamu, deket sama ortu kamu gitu ya. Pengen kayak ngelihat secara langsung keluarga kamu itu kayak apa sih gitu. Karena sejujurnya aku itu gak cuma cinta sama kamu aja. Tapi bagaimanapun juga aku harus cinta dong sama ortu kamu, sama keluarga kamu gitu. Karena ya memang dia itu kayak merasa bahagia gitu loh ketika dia mendapatkan keluarga baru gitu loh. Karena memang yang saya lihat tuh beberapa ada yang ortu kamu kayak udah nganggap dia itu anaknya sendiri gitu ya. Beberapa itu udah ada yang kayak ngedukung hubungan kalian gitu. Jadi ya dia ngerasa seneng aja, happy aja, bahagia aja. Makanya dia kedepannya pengen gitu ya. Kedepannya itu bisa lebih tahu lebih dalam tentang diri kamu gitu. Di sini juga aku ngerasa bahwa memang sih ada juga beberapa yang terkadang itu orangnya susah dikendalikan gitu ya. Karena ada yang sedikit keras kepala gitu. Tapi orang ini tuh nggak semerta-merta dia nggak pernah dengerin perkataan kamu loh. Karena yang saya rasakan tuh ya dia tetap gitu ya dengerin perkataan kamu, tetapi dalam momen yang misalkan nanti gitu ya, sembari dia sebelum tidur, sembari dia sedang beraktivitas gitu ya. Karena memang ya orang ini pengen gitu ya berencana ke depannya lebih bisa seriusin kamu gitu. Terus di sini juga beberapa memang ada yang orangnya itu suka ngekang, suka overprotective gitu ya, sedikit overprotective. Jadi kayak dikit-dikit kamu melakukan sesuatu hal tuh kadang suka dicurigain sama dia gitu ya. Kadang suka di apa ya, diintai sama dia. Kehidupan kamu suka dikepoin sama dia. Sebenarnya ya kamu seneng-seneng aja, asalkan nggak berlebihan gitu ya. Cuman apabila kamu ngerasa seperti itu gitu ya, hidup kamu kayak merasa tertekan akibat dari overprotectivenya dia, ya kamu harus terbuka ngomong jujur gitu ya. Kamu jangan munafik, kamu ngomong aja kalau misalkan kamu kayak gini aku kurang rasa nyaman gitu ya. Karena bagaimanapun juga ya kita ketika sudah jadian kita harus sama-sama saling percaya satu sama lain biar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari gitu ya. Terus beberapa juga ada yang perasaannya itu kayak udah terlanjur besar ke kamu, udah terlanjur kayak melebih-lebih deh, meluap-luap, meluber gitu ya. Cinta dia udah meluber ke kamu karena ya kamu sangat bisa menaklukkan batin perasaan dia gitu loh. Karena kamu memang orangnya itu ketika mencintai seseorang gak setengah-setengah ya gitu. Jadi dia merasa seneng banget gitu ya bisa deket sama kamu. Itu yang membuat cinta dia sangat lebih ke kamu. Jadi kayak gitu. Terus kita lihat lagi ya untuk di kartu yang satunya. Versi satunya kita lihat lagi. Oke.
Yes, kita pakai ini ya. Ini pemberian dari subscriberku ya. Dulu ini ya. Kita coba lihat. Dan di sini memang aku merasa beberapa itu ada yang dia orangnya itu kayak agresif ya. Orangnya agresif, jadi kayak agresif dari segala sesuatu hal deh. Mulai dari nafsu dia yang agresif, mulai dari keinginan dia untuk memiliki kamu yang agresif gitu ya. Mulai dari seolah-olah orang ini tuh nggak mau jauh atau berpisah dari kamu, itu yang juga agresif. Jadi kayak bawaannya itu ya dia nggak sanggup apabila dia harus berpisah dari kamu, karena bagaimanapun juga kamu adalah bagian dari hidupku. Terus beberapa ada yang orangnya memang dia pemalu gitu ya. Sebenarnya bukan ke arah gengsi sih, tapi lebih ke arah orang ini tuh malu untuk maksudnya tuh menyadari kalau misalkan dia bucin sama kamu gitu loh. Lebih tepatnya mungkin ke arah gengsi ya. Tapi kalau ini bener-bener yang menurut aku malu banget gitu loh. Jadi kayak nggak cuma gengsi, tapi orang ini tuh kayak juga malu mengakui bahwa dia merasa takluk cinta sama kamu gitu. Dan dia juga orangnya terkadang suka bikin kamu penasaran juga gitu. Karena orang ini tuh terkadang dia suka datang, terkadang dia juga suka pergi sih gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak tarik ulur, suka ngeghosting gitu ya. Tapi sebenarnya ya dia takut gitu ya kalau kamu pergi dari kehidupan dia. Terus beberapa memang saat ini tuh kayak dia pengen banget gitu ya. Apapun halangan rintangannya, dia akan tetap memperjuangkan hubungan ini gitu. Karena dia sadar bahwa perasaan dia gitu ya udah terlanjur sayang banget ke kamu, dan dia nggak mau adanya perpisahan. Walaupun ada perbedaan, aku nggak masalah kok gitu ya. Yang terpenting saat ini aja bagaimana cara aku bisa menjalani kehidupan cinta bersama kamu gitu. Terus di sini juga sebenarnya ada juga beberapa di antara kamu yang merasa kurang percaya dan merasa khawatir gitu ya, karena adanya perbedaan usia tersebut gitu ya. Terlebih kamu takut apabila mungkin tuh kayak keluarga dia nggak merestui gitu ya kedekatan kalian. Sedangkan di satu sisi ya dia udah bucin ke kamu, kamu udah bucin ke dia gitu loh. Cuman orang ini tuh kayak berusaha sih menenangkan kamu agar apa yang menjadi kekhawatiran kamu itu tidak terlalu berlebih gitu. Karena orang ini memang orangnya tuh positive thinking gitu loh. Positive thinking yang dalam artian ya kita harus berpikir positive thinking dong gitu. Jangan sampai kita ada sesuatu hal yang menyakitkan hati gitu ya. Terus juga beberapa di antara mereka aku melihat dia sebenarnya orangnya itu nggak bisa bertindak ke banyak hal ya. Yang artinya tuh ya ketika dia fokus bekerja, ya memang orangnya jadinya cuek, jadi nggak ada kabar gitu. Karena ya dia orangnya fokus gitu ya. Ketika aku sedang fokus bekerja ya maka aku harus fokus sama kerjaan aku. Dan dampaknya itu jadi dia kayak rada cuek ke kamu gitu loh. Tapi ketika dia sedang fokus teleponan sama kamu, ya maka fokus ke kamu gitu loh. Maupun siapapun mau telepon sama dia nggak bakal angkat gitu ya, karena dia udah terlanjur fokus ke kamu. Jadi seperti itu. Oke, makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang udah subscribe ya. Dan jangan lupa buat kalian yang mau konsultasi berbayar, kalian chat aja kontak WA yang ada di pojok bawah deskripsi video ini. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu readingan selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.